Oke, perjalanan kita yang pertama adalah ke rumah kelahiran Bung Karno, teman-teman. Ini para peserta sudah sampai. Kita memang pakai bus sekolah ya. Tapi ya benar, ini kita kan sekolah kebangsaan. Artinya di sini kita belajar sejarah ya, mengenai bagaimana kehidupan dari Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam gangnya, teman-teman, yaitu Jalan Pandean Gang 4. Ini pavingnya bagus juga ya, mempunyai warna merah sama abu-abu. Gangnya cukup sempit ya, ini sekitar hanya 3 meter, teman-teman. Jadi kalau mobil, sulit sekali masuk sini ya. Ini kita masuk, teman-teman, akan menuju ke rumah tempat di mana Bung Karno dilahirkan. Ini suasana benar-benar suasana kampung ya. Mungkin kalau dulu gang selebar ini mungkin masih dianggap perumahan yang lumayan ya. Tapi di sini, teman-teman, Ayah Soekarno itu menempati rumah di Jalan Pandean ini hanyalah merupakan rumah kontrak. Jadi beliau itu selama di Surabaya itu tidak pernah memiliki rumah. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki rumah sendiri. Jadi orang tua Soekarno ini hanya menempati rumah kontrak, teman-teman. Mereka hanya mengontrak rumah dari kota ke kota, dipindahkan kemana, ngontrak lagi, dipindahkan lagi, ngontrak lagi, seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah rumah di mana Bung Karno dilahirkan. Nah, ini, teman-teman, rumah lahir Bung Karno. Di sini boleh. Jadi kita datang di rumah kelahirannya Bung Karno. Rumah ini baru ditemukan 13 tahun yang lalu. Baru sadar bahwa Bung Karno lahir di sini. Bung Karno sendiri juga lupa kalau dia lahirnya di rumah ini. Rumah ini ya karena dulu juga nggak sadar kalau kemudian bayi itu akan menjadi presiden. Jadi semua serba tidak sadar, tapi karena riset, karena penelitian akhirnya menemukan titiknya di rumah ini. Catatannya ketika Pak Sukeni ngajar di Tulung Pindahan dari mana tadi? Singaraja Bali, dia tinggal di 3 rumah di 3 tahun yang berbeda. Dia kan cuma 3 tahun di Surabaya ini. Tahun pertama dia tinggal di Jalan Pasar Besar, rumahnya udah hilang karena ada pelebaran jalan. Kontrak yang kedua, kontraktor ya, di Lawang Seketeng, itu belum dijelaskan lokasinya di mana. Sebagai kontraktor, di tahun ketiga dia kontrak di sini. Ya kan? Ya, karena kontrak sana sini. Pak Sukeni itu sampai pensiun tidak punya rumah. Jadi kontraktor, pindah-pindah kontrakan. Di sini 1901 kok dilala Soekarno lahir, anak kedua dilala. Nah, tanggal 6 Juni 1901 Soekarno lahir, 28 Desember 1901 bapaknya dimutasi di Jombang, kontrak lagi di Jombang. Jadi cuma 6 bulan Soekarno lahir dan 6 bulan kemudian harus pindah di Jombang. Kenapa memilih tempat ini bukan di tempat lain? Ya mungkin yang dikontrakkan di sini. Tetapi yang lebih penting sebenarnya, lingkungan ini sudah sejak lama menjadi komunitas Bali. Lihat ya. Bukan kamu. Nanti kalau lihat di jalan situ ada hotel Bali, hotel
Singaraja, buah itu dari Bali. Yang mengenalkan jeruk Bali, tahu ya jeruk Bali? Itu adalah orang-orang sini membawa dari Singaraja di sini. Dulu ada pasar buah yang dipenuhi sama orang. Rute bis itu semuanya ke arah Bali. Itu sejak lama. Itu yang kemudian membuat karena ibunya Soekarno itu dari Bali dan Balinya Bali Singaraja. Iya kan? Orang-orang ini kalau ditanyain Balinya Bali mana? Bali Singaraja. Generasinya sudah generasi kebanyak, agamanya tetap Hindu, kulturnya Hindu, tapi namanya banyak yang sudah tidak menggunakan nama Bali. Banyak. Setelah ini nama Balinya sudah tidak dipakai lagi. Jadi yang biasanya pakai api, bukan kamu. Jadi nanti kita lihat rumah ini sudah dirombak, sudah berubah. Ini tahun 80-an model rumah ini, tetapi secara umum strukturnya tidak berubah. Di bagian depan yang sekarang tertutup sebenarnya adalah teras seperti rumah depan, rumah samping, rumah lama itu semuanya adalah teras. Setelah teras yang sekarang jadi kamar itu sebenarnya ruang tamu. Yang setelah ruang tamu yang sekarang juga jadi kamar, di situ sebenarnya satu-satunya kamar. Nanti kita masuk. Kamar cuma satu karena anaknya kan satu waktu itu. Permisi Pak. Nah, kita masuk di sini lebih dingin. Bukan karena auranya Bung Karno, tapi karena ada AC-nya. Kawan-kawan yang berbahagia, ya sampailah kita di rumah kelahirannya Bung Karno. Secara struktur sudah banyak berubah, tetapi kita masih bisa merasakan di mana titik Soekarno lahir. Jadi itu terasnya, teras. Ini ruang tamu, kemudian dijadikan kamarnya. Nah, ini adalah kamarnya. Di sini kamar ketika Soekarno lahir. Waktu itu anak yang pertama. Jadi Bu Srimben sama Pak Sukeni itu memiliki anak pertama yang lahir di Singaraja tahun 1898. Kalau di Blitar kita kenal namanya Bu Bu Wardoyo. Nah, ini adalah Bu Wardoyo. Bu Wardoyo ini adalah anak pertama yang lahirnya di Singaraja, Baye Abang di Bidaran Surabaya karena mutasi kerja di Surabaya. Lahir anak kedua, Baye Abang dimutasi di Jombang. Jadi tinggalnya kemudian di Jombang. Keluarga ini ketika tinggal di sini masih punya anak satu, makanya dia kontraknya cukup punya satu kamar saja. Ada jendelanya di sisi sebelah timur yang sudah ditutup. Bung Karno dalam bukunya Penyambung Lidah Raya dia menyebutkan aku lahir di subuh hari ketika matahari terbit terlihat dari jendela dari kamarku. Aku ya, jadi di sini ada jendelanya mataharinya terbit. Makanya aku disebut putra dan pacar. Lorongnya masih ada, jadi tidak langsung mepet dengan rumah sebelahnya. Tapi rumah yang sebelahnya baru sebelumnya bisa kelihatan mana itu. Ini cerita-cerita tentang proses siapakah Pak Sukeni, kemudian siapakah Bu Srimben. Bu Srimben ini sebenarnya gelar kebangsawanannya baru didapat ketika menjadi presiden. Tidak Ayu Nyoman itu baru didapat ketika jadi presiden. Jadi sebenarnya dia kastanya kasta bawah. Jadi namanya Nyoman Rai Srimben. Baru kemudian dikasih Ida Ayu. Pak Sukeni itu juga sebenarnya gelar radennya karena status dia sebagai guru. Nama aslinya sebenarnya Sukeni alias Raden Sosro. Jadi di apa namanya di Besluit SK pengangkatan dan pemindahan selalu kalimatnya saya berikan pada Belanda ya. Saya berikan perintah untuk pindah Sukeni alias Raden Sosrodiarto. Berarti nama aslinya Sukeni. Dia mendapatkan gelar Raden dan biasanya setelah Raden itu nama bangsawan karena statusnya sebagai. Jadi sebenarnya semuanya berangkat dari kata bawah sehingga kalian bisa menjadi begitu. Tahu nama. Oke.
bisa foto-foto bersama. Nah, itu tadi teman-teman sekelumit silsilah dari keluarga Bung Karno, di mana ayahnya merupakan bangsawan Jawa ya teman-teman, karena ada nama Raden di depannya, dan ibunya merupakan warga biasa, yaitu dari kasta terbawah yang berasal dari Bali Singaraja. Di Bali ini ayah Bung Karno sudah memiliki anak perempuan yang dikenal dengan Ibu Wardoyo itu. Setelah memiliki anak perempuan, orang tua Bung Karno langsung ditugaskan di kota Surabaya, hingga kemudian lahirnya Bung Karno ini ya di kota Surabaya itu teman-teman. Jadi setiap gelar pergantian gelar itu ada nama Pak. Namun ketika Bung Karno masih berusia 6 bulan, dipindah lagi ke Jombang. Jadi waktu di Jombang ini masih belum bisa jalan ya teman-teman. Nah, Bung Karno ini lahir dengan nama kecil Kusno. Namun karena kondisinya sering sakit-sakitan, akhirnya orang tuanya merubah namanya ya menjadi Soekarno. Dan perubahan nama ini luar biasa rupanya. Hingga akhirnya beliau bisa menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita untuk mereview dari rumah lahir Bung Karno. Dari sini kita sudah paham ya bahwa Bung Karno ini merupakan arek Surabaya. Nantinya Bung Karno ini akan kembali lagi ke Surabaya setelah SMA dan bersekolah SMA di sini dan ngekos di rumah HOS Cokro Aminoto yang akan kita saksikan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.